Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari tim WebMed ingin memperkenalkan proyek aplikasi yang kami ciptakan, yaitu bernama WebMed, sebuah platform wedding planning yang dirancang untuk membuat proses persiapan pernikahan jauh lebih terstruktur, transparan, dan bebas stres. Aplikasi ini kami rancang guna membantu pasangan muda-mudi yang akan menikah dan juga sebagai alat bantu untuk wedding organizer atau event organizer. Setiap tahun ada jutaan pasangan di Indonesia yang menikah. Namun proses persiapan pernikahan masih identik dengan stres, miskomunikasi, dan kebingungan. Sehingga biasanya ada beberapa pasangan yang berpisah karena perbedaan konsep pernikahan. Masalahnya bukan karena pasangan kurang usaha, tetapi karena sistem yang mereka gunakan memang tidak memadai. Sebagian mengandalkan Google Sheet, WhatsApp, screenshot, vendor, maupun diskusi manual antar keluarga. Akibatnya, budgeting sering bocor tanpa disadari. Sulit menemukan vendor terpercaya dengan harga yang jelas, list tumpang tindih antar pihak keluarga, timeline persiapan tidak terarah dan sering terlambat. Pasangan ingin menghemat biaya BU, tapi tanpa alat yang tepat, prosesnya berantakan. Inilah problem yang besar ingin kami selesaikan. Wedmed hadir sebagai all-in-one wedding planning firm. Dengan tim yang kami buat, yaitu saya sendiri, Muhammad Zaki Mubarak Prasniko, sebagai tim leader atau CEO dari perusahaan ini, lalu kemudian ada UX designer, yaitu Bella Nadia Malasari, lalu ada business analyst, seperti Maulidia, dan yang terakhir ada marketing marketing strategi, yaitu Dea Syahrani. Dan saya, Dia Carani Purnama sebagai Marketing Strategist. Selanjutnya di sini kami akan membahas tentang market analysis, di mana untuk pasar wedding di Indonesia, kami menargetkan pasangan di usia 20 sampai 35 tahun yang juga tinggal di kota-kota besar, contohnya seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Lalu, segmen ini juga termasuk kelas menengah dengan budget pernikahan rata-rata di 50 hingga 250 juta dan merupakan kelompok dengan volume terbesar di industri wedding. Yang menariknya ada dua perilaku utama. Yang pertama, banyak pasangan yang memilih tidak memakai wedding organizer karena mereka merasa harus terjun langsung. Ada juga yang ingin memilih untuk menggunakan wedding organizer tapi juga ingin adanya transparansi, habis itu tetap ingin adanya kontrol penuh. Jadi, dua itu merupakan perilaku utama dari target pasar kami. Kalau kita lihat market size-nya industri ini itu sangat besar. Di tahun 2024 aja, dia itu sudah ada 1,48 juta pernikahan yang terjadi di Indonesia. Dan saat ini sedang tren di masyarakat yaitu tentang digital native yang semakin meningkat. Mayoritas masyarakat itu sudah terbiasa dengan mengandalkan smartphone untuk mengatur semua kebutuhan mereka. Sedangkan ekosistem vendor pernikahan itu juga bisa terus bertumbuh. Bisa dilihat dari beberapa marketplace seperti Bright Story yang sudah membuktikan bahwa demand-nya itu nyata dan besar. Namun, insight kritisnya adalah adopsi aplikasi wedding planner yang masih cukup rendah di Indonesia. Artinya, market besar tapi belum ada solusi yang benar-benar terintegrasi yang bisa menjawab kebutuhan pasangan untuk mengontrol secara penuh dan juga efisiensi waktu dan transparansi biaya. Dan disinilah peluang terbesar dari kami masuk sebagai solusi yang menyederhanakan seluruh proses perencanaan dalam satu aplikasi. Nama aplikasi kami adalah WaitMate. Halo semuanya, izinkan saya Bella Nadia Kumalasari sebagai UX designer untuk menjelaskan mengenai aplikasi yang kami buat, yakni WaitMate. Di dalam aplikasi ini kami menyediakan beberapa fitur, yakni fitur wishlist untuk membantu pengguna membuat daftar tamu. Terus kemudian di dalam aplikasi juga kami membuat fitur vendor directory, yakni membantu para pengguna untuk menemukan vendor yang mereka inginkan. Selain itu juga ada fitur checklist dan timeline membantu pengguna mengatur jadwal persiapan pernikahan. Terus ada fitur yang selanjutnya yakni inspiration atau mood board. Ini merupakan fitur untuk mengumpulkan ide dekorasi, gaun, tema, dan visual mood lainnya agar konsep pernikahan konsisten dan sesuai impian. Terus ada juga fitur reminder dan notifikasi. Jadi aplikasi akan mengingatkan setiap tugas penting, pembayaran, atau deadline persiapan pernikahan para pengguna. Terus yang terakhir ada budget report. Budget report ini memberikan ringkasan pengeluaran lengkap agar pengguna selalu memantau penggunaan anggaran dan tetap sesuai rencana. Jadi kami menyediakan beberapa fitur di dalam aplikasi WaitMate. Oke,
Oke, selanjutnya ada bisnis model kanvas, di mana model bisnis kami itu dirancang untuk layanan wedding planner yang berfokus pada pendampingan penuh mulai dari perencanaan, koordinasi dengan para vendor hingga pelaksanaan acara. Kami nantinya akan bekerja sama dengan berbagai partner kunci seperti vendor dekorasi, venue, catering, fotografer, MUA, hingga penyedia sound system untuk memastikan pengalaman yang lengkap dan terintegrasi bagi para klien kami. Aktivitas utama kami mencakup penyusunan konsep acara, pembuatan budget, timeline, technical meeting, serta branding dan produksi konten media sosial. Semua ini tentu saja ditopang oleh tim wedding planner, sistem perencanaan yang terstruktur, dan alat komunikasi yang memadai. Lalu, untuk nilai utama yang kami tawarkan adalah kemudahan bagi klien untuk menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Karena kami menyediakan perencanaan yang transparan, konsep yang dapat disesuaikan, serta pendampingan intensif sepanjang proses. Hubungan dengan pelanggan nantinya akan dibangun lewat sesi konsultasi rutin, update progres mingguan, dan layanan before after event. Lalu untuk target pasar kami, yakni pasangan yang akan menikah, keluarga calon pengantin, serta klien dengan kebutuhan khusus seperti keinginan untuk melakukan intimate wedding atau adanya upacara adat. Saluran yang digunakan untuk promosi nanti meliputi Instagram, TikTok, website, WhatsApp bisnis, aplikasi kami, Weddmed, dan melalui word of mouth. Lalu, untuk pendapatan kami nantinya akan berasal dari paket wedding organizer, koordinasi vendor, jasa dekorasi, dan dokumentasi tambahan, serta manajemen anggaran klien. Sementara, biaya utama kami itu meliputi gaji tim, pemasaran, operasional, fee vendor, dan transportasi. Selanjutnya ada competition, di mana di pasar wedding planning ini kami itu menghadapi dua jenis kompetitor. Yang pertama, dia kompetitor langsung seperti Bride Story, Weddingku, dan The Bride Dev, di mana mereka itu menawarkan layanan dan ekosistem yang serupa, mulai dari pencarian vendor, inspirasi konsep, hingga komunitas pengguna. Kehadiran mereka itu menunjukkan bahwa pasar ini telah besar dan aktif, tetapi juga menuntut adanya diversifikasi yang jelas agar kami tidak terlihat sebagai duplikasi dari mereka. Lalu untuk kompetitor tak langsung kami itu merupakan yang tidak berbentuk platform khusus, namun tetap dapat menjadi alternatif yang seringkali dipilih oleh para calon pengantin. Misalnya saja seperti penggunaan Google Sheets, Pinterest, dan berbagai tools DIY lain yang memberikan rasa kontrol penuh dan biaya yang lebih hemat. Selain itu, ada juga wedding organizer manual yang bekerja tanpa sistem digital. Jadi mereka itu biasanya mengandalkan pengalaman dan jaringan personal saja. Nah, dengan adanya dua macam kompetitor tadi, posisi kami itu berada di tengah-tengah dua ekstrim, di mana para kompetitor itu menawarkan pengalaman yang terstruktur dan profesional seperti platform besar, namun mereka tetap fleksibel dan personal seperti solusi DIY atau wedding organizer manual. Maka dari itu, disinilah peluang kami mulai muncul. Jadi kami dapat mengisi kebutuhan pasar yang dimana para klien itu menginginkan kombinasi kemudahan teknologi, transparansi, dan pendampingan yang human centric. Oke, untuk selanjutnya ada go to market strategy atau biasa disingkat dengan GTM strategy, di mana di sini itu kami bagi menjadi 4 fase agar pertumbuhan bisnis kami itu dapat berjalan terarah dan risiko bisa lebih dikendalikan nantinya. Oke, pada fase pertama, fokus utama kami itu membangun awareness dan validasi pasar. Kami akan memanfaatkan micro influencer TikTok yang relevan dengan niche wedding planning, yang dimana menjalankan kampanye bertema nikah tanpa chaos, serta menawarkan giveaway free premium untuk menarik early adopter. Selain itu juga kami nanti akan menargetkan kerjasama awal dengan sekitar 100 vendor lokal untuk memperkuat ekosistem aplikasi kami. Lalu masuk pada fase kedua, di mana targetnya kali ini itu untuk mempercepat pertumbuhan organik. Program referral itu akan menjadi mesin akuisisi di mana pengguna bisa mendapatkan akses premium dengan mengajak teman mereka.
Konten edukasi tentang budget, vendor, dan perbandingan paket itu akan memperkuat kredibilitas bisnis kami. Lalu optimasi SEO dan blog pernikahan itu juga disiapkan untuk menarik traffic jangka panjang. Lanjut, pada fase ketiga, fokus berpindah ke monetisasi. Jadi kami akan mulai mengaktifkan komisi vendor, membuka fitur premium, dan menambahkan iklan berbayar bagi vendor yang ingin tampil lebih menonjol. Jadi ini tuh akan menjadi titik awal revenue yang stabil bagi bisnis kami. Dan terakhir atau fase keempat adalah tahap scale, di mana aplikasi itu mulai diperluas lagi ke kota-kota besar lainnya. Sistem pembayaran DP vendor itu diintegrasikan untuk mempermudah transaksi, dan kami juga akan membangun kerjasama lebih formal dengan gedung pernikahan serta wedding organizer profesional agar ekosistem perusahaan kami, bisnis kami itu semakin lengkap dan terpercaya. Selanjutnya yang akan kami bahas di sini adalah product roadmap. Nah, di product roadmap ini kami susun untuk bisa memastikan bahwa aplikasi yang kami buat ini, yaitu Wedding Planner ini, bisa berkembang secara terstruktur, bertahap, dan harapan kami pun juga bisa relevan dengan penggunanya atau calon klien kami. Jadi di setiap Q-nya atau di kuartalnya itu bisa berfokus pada value-value yang berbeda, sehingga aplikasi ini tuh bisa tumbuh secara stabil, yaitu bisa memonetisasi di akhir fase. Kita langsung masuk ke Q1 atau kuartal 1, yaitu foundation, teman-teman, atau fondasi. Nah, di kuartal pertama ini fokus kami itu lebih ke membangun fondasi si aplikasinya. Kami mulai dari fitur-fitur dasar seperti user account, basic budgeting, checklist dan timeline dasar, serta guest list dasar. Jadi kami tuh kasih list-list yang bisa mastiin pasangan yang baru mau menikah ini tuh nggak bingung sama kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhin. Jadinya mereka nggak perlu repot-repot untuk cari referensi. Jadi ya kami bisa memenuhi kebutuhan dasar pernikahan mereka tanpa mereka itu harus kebingungan atau tanpa mereka harus cari referensi lainnya. Yang kedua adalah core experience. Setelah fondasinya itu kuat atau dasarnya itu udah kuat, kuartal yang kedua ini lebih berfokus pada pengen punya pelanggan yang banyak pengalaman setelah mereka itu menggunakan aplikasi dari kami. Kami itu menghadirkan beberapa vendor di sana, terus ada juga reminder system. Jadi di fase ini itu aplikasi mulai menjadi tempat utama pengguna untuk mengatur seluruh elemen-elemen pernikahan. Bukan hanya perencanaan dasar, tapi juga komunikasi dan juga adanya inspirasi secara visual. Terus yang ketiga atau kuartal 3 yaitu Smart Futures. Di kuartal 3 ini kami ingin meningkatkan inteligensi untuk produknya. Jadi kami itu meluncurkan fitur seperti Smart Budget, rekomendasi vendor, dan juga timeline yang otomatis. Nah, di bagian yang ini kami tuh membuat aplikasi kami tuh cukup berbeda dengan aplikasi-aplikasi pesaing lainnya, yaitu seperti sistem akan belajar dari preferensi pengguna. Jadinya tuh pengguna itu merasa mereka tuh dapat rekomendasi secara personal, secara efisien, dan juga bisa dibilang lebih akurat. Nah, di fase ini itu bisa menciptakan experience yang wow, yang memperkuat retensi penggunanya dan bisa memperkuat adanya word of mouth. Terus untuk kuartal yang keempat yaitu ekosistem dan monetization atau monetisasi. Di kuartal 4 ini atau kuartal yang terakhir ini kami mulai membuka peluang untuk monetisasi. Jadi kami itu menambahkan vendor dashboard, premium features, payment integration, dan juga full analytic. Nah, di aplikasi ini nggak hanya memberikan value kepada pasangan yang menikah, tapi juga kepada pasangan-pasangan yang masih cari-cari ataupun juga kepada vendor. Jadi ekosistem di dua sisi ya teman-teman, antara pasangan dan juga vendor. Jadi memudahkan adanya, kalau bahasa sekarang kerennya itu revenue stream, seperti iklan vendor, fitur berbayar, hingga komisi transaksi. Seperti itu untuk yang penjelasan tentang product roadmap. Sekian presentasi dari kami. Semoga Bapak Ibu bisa menerima presentasi ini dan tertarik untuk melakukan investasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat siang.